Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para santri, siswa, alumni dan pemirsa yang berbahagia, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, di mana sampai dengan detik ini alhamdulillah doa kita semenjak bulan Rajab kemarin yang terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dengan detik ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Terlebih dari itu kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan dengan banyak membaca salawat kepada beliau, pada saatnya nanti kita dikenal oleh beliau sehingga diakui sebagai umatnya. Terlebih dari itu kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Para siswa, santri, alumni dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Yang artinya kurang lebih, ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memberikan kekayaan di dalam dirinya. Wa tuqahu fi qalbihi, Allah akan menanamkan ketakwaan di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran, ketika Allah menghendaki seorang hamba tersebut menjadi hamba yang buruk, maka ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran senantiasa ada di depan matanya. Para pemirsa yang berbahagia, dari hadis ini dapat diperdalami bahwa ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka akan ada tanda-tanda di dalam diri kita, akan ada tanda-tanda di dalam hati kita. Di antara tanda-tanda tersebut adalah ja'ala ghinahu fi nafsihi, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita itu sudah terbenam kekayaan. Dalam artian kita telah menerima dengan ikhlas, kita rela dengan segala hal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita menerima semua takdir yang telah diberikan oleh Allah. Kita menerima atas semua rizki yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang qanaah, orang yang ridho atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena orientasi orang yang qanaah, orientasi orang yang ridho atas pemberian Allah, dia akan menyadari di dalam hatinya bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, dirinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa, melainkan semuanya telah diberikan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian, orang yang qanaah, orang yang rela, maka akan berlanjut kepada tahap berikutnya, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri segala hal yang telah diterima dan diberikan oleh Allah. Ketika kita sudah mampu bersyukur, maka akan beriringan ketika syukur sudah tertanam di dalam hati, ketika syukur tertancap di dalam jiwa, maka secara otomatis kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena antara takwa dan syukur selalu beriringan, sebagaimana firman Allah, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Takutlah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para pemirsa yang berbahagia, tetapi sebaliknya, orang yang dikehendaki buruk oleh Allah, maka Nabi menyabdakan, ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka kefakiran akan selalu ada di depan matanya.
Dalam artian bahwa orang yang dikehendaki buruk oleh Allah, maka dia hanya punya orientasi hidup, yaitu orientasi hidup di dunia. Bagaimana ia sukses, bagaimana ia bisa kaya, bagaimana ia bisa memiliki sesuatu. Sukses dalam arti ukuran dunia. Dia tidak punya orientasi bagaimana besok di dalam kubur, bagaimana besok di waktu hisab, bagaimana besok di waktu mizan, bagaimana besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki buruk oleh Allah, dia hanya akan berpikir bagaimana bisa memiliki sesuatu, bagaimana bisa sampai pada tujuan tertentu, sehingga orientasi hidupnya adalah dunia. Dan ketika orientasi hidup hanya adalah dunia, maka dia akan selalu mengorbankan segala sesuatu demi mencapai tujuan yang dia kehendaki. Ia tidak mau tahu apakah itu boleh atau tidak boleh, haram atau tidak, jelek atau buruk, karena yang terpenting bagaimana besok dia tidak fakir, bagaimana besok dia tidak bangkrut, bagaimana besok dia bisa sukses kaya dan seterusnya. Naudzubillah. Selanjutnya hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan faqahahu fid din." Ketika Allah menghendaki seorang manusia, menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka faqahahu fid din, maka ia akan diberikan kepahaman di bidang agama. Dia akan mengerti agama, dia akan mengerti ajaran agama. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita dilahirkan dari keluarga muslim. Kita dilahirkan dari keluarga santri, yang kemudian kita terus belajar ilmu agama. Kita jadi santri, kita jadi alumni, dan kita memahami ajaran agama kita. Setidaknya kita tahu tata cara sholat, doa-doa sholat, dan seterusnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tanda-tanda ini kita senantiasa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena akan sangat naif dan nista ketika kita dilahirkan dalam keluarga muslim, bahkan kita juga beragama Islam, tetapi tidak paham akan ajaran agama yang kita anut ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian Nabi melanjutkan, wazahadahu fid dunya. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan zuhud di dalam dunia. Dalam artian zuhud, bahwa orang tersebut tidak mempunyai ketertarikan, tidak mempunyai cinta terhadap dunia. Dalam hal ini beberapa ulama berbeda-beda dalam menerapkan. Ada ulama yang menerapkan untuk menjauhi dunia dengan sejauh-jauhnya. Ia tidak mau bergaul, tidak mau memiliki dunia itu sendiri, karena khawatir hatinya akan terpaut, sehingga ia akan mempunyai rasa cinta kepada dunia tersebut dan justru tidak mempunyai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ulama yang sebaliknya. Ia akan bersama dengan dunia tersebut, akan berkumpul setiap hari dengan dunia tersebut, bahkan akan meraup dunia tersebut dengan sebanyak-banyaknya, sehingga ia tidak mempunyai rasa cinta terhadap dunia itu sendiri. Dan beliau juga berpikir bagaimana dunia ini harus diselamatkan dan harus jatuh kepada tangan-tangan orang yang baik. Karena jika tidak, maka dunia ini akan jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akan jatuh kepada orang-orang yang rakus, dan akan jatuh kepada orang-orang yang tidak menggunakan sesuai dengan yang semestinya. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya hadis Nabi menyabdakan wabassarahu uyubah, bahwa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diperlihatkan aib-aibnya sendiri. Sementara ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kita justru sering tertarik untuk membahas aib orang lain, mendengarkan orang lain, mendengarkan aib orang lain, dan kita justru lupa akan aib kita sendiri. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah. Dia justru akan sibuk melihat aibnya sendiri, karena aibnya telah diperlihatkan oleh Allah. Dia hanya berpikir bagaimana aib ini akan segera selesai dan diampuni oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin dia akan tertarik melihat aib orang lain, membicarakan aib orang lain, membahas aib orang lain, sementara aib sendiri sudah terbayang dan ada di depan mata.
Inilah tanda-tanda orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, yaitu golongan yang tidak suka membicarakan aib orang lain, tetapi kita termasuk orang yang lebih suka untuk melihat aib kita sendiri, untuk kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Nabi yang terakhir yang akan saya bahas pada kali ini, beliau menyabdakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah." Yang kurang lebih artinya, ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang yang baik, maka ia akan disegerakan siksaannya oleh Allah semenjak masih ada di dunia. Tetapi sebaliknya, ketika Allah menghendaki hamba tersebut menjadi hamba yang buruk, maka ia akan dibiarkan bersama dosa-dosanya hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai pada saatnya ia akan menerima siksaan tersebut besok di hari kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya maka tidak heran kemudian ketika kita melihat ada banyak orang baik yang terlihat ia mengalami banyak musibah. Dia sering sakit, dia sering mempunyai musibah, dia sering mempunyai masalah dan semacamnya yang dianggap tidak baik menurut orang-orang yang ada di dunia. Tetapi bukan tidak mungkin semua yang dia alami merupakan suatu ukubah, suatu siksaan yang disegerakan oleh Allah di dunia ini atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dan kita jangan heran kalau kemudian kita melihat ada orang yang zalim, ada orang jahat, tetapi kok aman-aman saja, sehat-sehat saja, tidak pernah sakit. Jangankan sakit, flu pun tidak, pilek pun tidak. Kita jangan heran, karena itu sesuai dengan sabda Nabi yang menyampaikan, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambi. Maka Allah akan membiarkan dia bersama dosa-dosanya. Biarkan dosa dia menumpuk hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai pada akhirnya dia akan menerima siksaan tersebut besok di hari kiamat. Tentunya siksaan yang sangat parah, siksaan yang sangat pedih dan luar biasa. Akan sangat berbeda tentunya siksaan yang diterima di dunia dan siksaan yang diterima di akhirat. Bolehlah kita sengsara hidup di dunia karena siksaan yang disegerakan oleh Allah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, daripada kita dibiarkan oleh Allah dan pada saatnya kita akan menerima siksaan yang sangat amat pedih besok di akhirat. Naudzubillah, naudzubillah. Para siswa santri yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.